Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik, mas-mas, mbak-mbak, ikhwan dan akhwat fillah, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah senantiasa memberikan hidayah, rahmat dan taufiknya kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Di pagi hari ini mata kita masih dapat melihat, telinga kita masih dapat mendengar, dan masih berfungsi seluruh anggota tubuh yang diberikan Allah. Maka tidak ada kalimat yang pantas untuk diucapkan seorang hamba kecuali ia bersyukur kepada Allah. Allah yang telah memberikan kesehatan kepada kita, maka sudah seharusnya kita gunakan nikmat sehat ini untuk kita beribadah kepada Allah. Sudah seharusnya kita gunakan nikmat sehat ini untuk kita taat kepada Allah. Dan pastikan jangan sampai anggota tubuh yang Allah berikan ini kita gunakan untuk perkara-perkara yang dimurkai Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, dan kita pun bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kesehatan pada jiwa kita, pada raga kita. Maka di antara doa atau zikir yang selalu dibaca Nabi SAW di pagi hari atau di sore hari adalah doa zikir Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari. Nah, ini adalah zikir yang harusnya kita rutinkan. Dan ini termasuk salah satu zikir yang dibaca Nabi, ya, dan ini adalah adzkar sabah wal masa, zikir pagi dan petang. Allahumma afini fi badani, ya Allah berikanlah keselamatan untukku, ya, berikanlah keselamatan untukku fi badani, di dalam tubuhku ini, badanku ini. Artinya jadikanlah badanku ini sehat walafiat. Allahumma afini fi sam'i, ya Allah berikanlah keselamatan pada pandangan mataku. Keselamatan artinya matanya diberikan Allah mata yang sehat, dan termasuk keselamatan di sini adalah matanya diselamatkan Allah dari memandang segala hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma afini fi basari, Allahumma afini fi sam'i, ya Allah berikanlah keselamatan untukku fi sam'i, dalam pendengaranku, telinga yang sehat. Dan kita memohon kepada Allah agar kita dapat mempergunakan telinga ini untuk hal-hal yang mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, maka bersyukur kita sebagai seorang hamba yang di pagi hari ini kita dapat mengawali pagi kita dengan ketaatan, dengan ibadah taqarrub kepada Allah, dengan kita berjalan kaki, berkendaraan, datang dari rumah kita menuju tempat yang dicintai Allah ini. Tidak ada tujuan lain kecuali kita hanya untuk beribadah kepada Allah, tidak lain hanya untuk sholat berjamaah, dan tidak adalah tujuan yang lain kecuali untuk kita thalabul ilmi. Mudah-mudahan setiap langkah kaki kita mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala.
dan dapat menghapus dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat melanjutkan apa yang kita kaji pada pertemuan yang lalu. Jika pertemuan yang lalu kita sudah masuk pada muqaddimah atau pendahuluan dari pasal yang keempat. Nah, silakan yang bawa kitab bisa dibuka kitabnya, pasal yang keempat dalam kitab Minhajul Muslim, yaitu pasal yang keempat tentang beriman kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah, halaman ke-18. Sebagaimana yang kemarin saya sampaikan bahwa merupakan sebuah kewajiban seorang hamba adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka siapa yang beriman kepada Allah, dialah orang yang akan selamat di dunia dan di akhirat. Sebaliknya orang yang tidak beriman kepada Allah, tidak ada keselamatan baginya di dunia, apalagi keselamatan baginya di akhirat. Dan iman ini adalah hal yang paling mendasar. Hal yang paling mendasar yang Allah Subhanahu wa ta'ala inginkan pada setiap hamba. Maka ketika seorang hamba berada di dalam rahim ibunya, saat itu masih bernama janin, maka Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, dalam ayat itu disebutkan wa asyhadu ala anfusihim alastu birabbikum, bukankah aku adalah Tuhanmu wahai janin. Artinya setiap dari kita telah melakukan perjanjian dengan Allah. Maka setiap janin menjawab, bala syahidna, benar engkau adalah Tuhan kami. Nah, ini adalah makna dari fitrah, bertauhid kepada Allah. Jadi fitrahnya manusia mengesahkan Allah, bertauhid pada Allah, beriman kepada Allah, termasuk konsekuensi-konsekuensi keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, termasuk bagian dari beriman kepada Allah adalah beriman kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-iman bi asma'il husna wa sifatihil ula. Beriman dengan asma'ul husna, dengan nama-nama Allah yang mulia, yang agung, yang indah. Wa sifatil ula, dengan sifat-sifatnya yang tinggi. Tidaklah seorang mukmin kecuali dia harus juga beriman dengan nama-nama Allah dan beriman dengan sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang akan kita kaji pada pertemuan kita pada pagi hari ini. Namun sebelum kita mulai, mari kita awali dan buka kajian kita pada pagi hari ini dengan kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita berdoa memohon kepada Allah semoga apa yang kita kaji, apa yang kita pelajari pada pagi hari ini menjadi ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah untuk diri kita, keluarga kita, dan untuk seluruh kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Silakan ya bawa kitab, bisa dibuka kitabnya halaman 18. Dalam kitab ini Syekh Abu Bakar Al-Jazairi rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan seorang muslim beriman kepada Asma'ul Husna, nama-nama yang terbaik yang dimiliki Allah dan sifat-sifatnya yang teragung. Nah, kemarin kita sudah mengkaji satu hadis di mana Nabi SAW bersabda, inna lillahi tis'atun wa tis'una isman. Allah itu punya 99 nama. Dan ini yang masyhur di antara kita yang dimaksud dengan Asmaul Husna. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus sampai Dzul Jalali wal Ikram. Nah, ini jumlahnya ada 99. Man ahsaha dakhalal jannah, dan siapa yang menghafalnya, memahaminya,
dan mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-harinya dalam konteks wujud keimanannya kepada Allah, dakhalal jannah, maka dia akan masuk surga. Jadi minimal kita menghafal Asmaul Husna, 99 nama Allah, sekaligus juga kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Namun para ulama mengomentari hadis ini tidak menjadi pembatasan. Artinya tidak menjelaskan tentang pembatasan nama-nama Allah. Sehingga di sini para ulama menyimpulkan juga bahwa nama-nama Allah itu tidak hanya 99 nama. Apa yang mendasari hal ini? Nah, di antara yang mendasari adalah doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang nggak ada di kitab, mungkin yang bawa pena, pulpen bisa dicatat. Di antara doa yang pernah dipanjatkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah doa Allahumma as'aluka Allahumma bikulli ismin huwalaka. Ya Allah, as'aluka, aku memohon kepadamu ya Allah, bikulli ismin huwalaka, dengan segala namamu, huwalaka, dan itu adalah milikmu. Sammaita bihi nafsak, yang engkau telah menamai dirimu dengan nama itu. Jadi yang menamai ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana kemarin kita telah kaji juga bahwa segala sesuatu punya nama. Bahkan tumbuhan juga punya nama. Setiap beraneka ragam macam tumbuhan ada namanya sendiri-sendiri. Ikan juga punya nama. Dan setiap jenis ragam ikan, spesiesnya ada nama-namanya sendiri. Begitu juga manusia juga punya nama. Ya kan? Setiap orang namanya berbeda-beda. Atau mungkin ada sebagian yang sama. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala juga punya nama. Sammaita bihi nafsa, dan Allah Subhanahu wa ta'ala lah yang menamai dirinya. Nah ini. Kemudian yang kedua, au anzaltahu fi kitabik, atau nama itu kau jelaskan, kau turunkan di dalam kitabmu, dalam Al-Quran. Maka kenapa para ulama ya menyimpulkan ya Asmaul Husna, nama-nama Allah ada 99. Nah, di situ dikumpulkan dari apa-apa yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Fi kitabik. Aw 'allamtahu ahadan min khalqika, atau nama yang telah kau ajarkan kepada salah seorang dari hamba-hambamu. Nah, dan ini diajarkan Allah kepada para nabi. Ya. Ahadan min khalqika. Sehingga ketika umat berdoa kepada Allah ya, maka tidak hanya menyebut nama Allah, bisa menyebut nama-nama yang lain yang telah disebutkan diajarkan Allah kepada para nabinya. Ya Razzaq kan gitu. Allah punya nama Ar-Razzaq. Nah, ini termasuk tawassul bi asma'illahil husna. Nah, di antara adab-adab di dalam berdoa ya, di antara tawassul adalah dengan menyebut nama Allah. Ya Razzaq, wahai yang maha pemberi rizki, urzuqni, berikanlah aku rizki. Ya Rahman, irhamni, wahai yang maha pemilik rahmat, kasih sayang. Irhamni, rahmati, kasih sayangilah aku. Ya Qawi, wahai zat yang maha kuat, maha perkasa, ya kan, berikanlah kekuatan kepadaku ya Allah. Nah, ini adalah berdoa dengan menyebut nama-nama Allah. Tidaklah seorang hamba berdoa dengan menyebut nama Allah, ini akan menjadi pemahaman atas dirinya bahwa dia telah memahami kemahakuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika orang ya memohon kasih sayang Allah dan dia menyebut nama Allah Ya Rahman, dia tahu bahwa Allah yang maha pemilik kasih sayang. Ya Razzaq, dia tahu bahwa Allah satu-satunya pemberi rizki.
Ya Fattah, ya kan, pembuka rizki, pembuka segalanya. Ya Qawi, Allah lah zat yang maha kuat. Dan yang pasti, laisa kamislihi syai'un, apa yang ada di dalam sifat-sifat Allah, laisa kamislihi syai'un, tidak semisal dengan apapun yang Allah telah ciptakan. Artinya tidak serupa dengan makhluk. Au 'allamtahu ahadan min khalqika, atau nama-nama ini telah kau ajarkan kepada ahadan, seorang yang telah kau ciptakan, para nabi. Awista'tharta bihi fi ilmil ghaibi indak, atau yang telah engkau simpan dalam ilmu ghaib di sisimu. Nah, ini termasuk menunjukkan bahwa masih banyak nama-nama yang lain yang disimpan Allah Subhanahu wa ta'ala, sedangkan yang hanya dapat diketahui oleh manusia hanya 99 nama. Begitu juga Allah Subhanahu wa ta'ala juga mengutus para nabi dan rasul, ya kan? Mengutus para nabi dan rasul. Dan yang masyhur ya di kalangan umat Islam, ya, nabi dan rasul Allah itu berjumlah berapa? 25 nabi, ya kan? Akan tetapi ya, yang sebenarnya jumlah para nabi Allah dan rasulnya itu tidak hanya sekedar 25 nabi, lebih dari itu, ya kan? Lebih dari 25 nabi. Dalam Al-Quran dijelaskan Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa minhum man qasasna 'alaika wa minhum man lam naqsus 'alaika. Sebagiannya dari nabi-nabi itu telah dikisahkan Allah di dalam Al-Quran, telah dijelaskan, dan sebagainya belum dikisahkan, belum dijelaskan Allah. Artinya banyak sekali ya nabi-nabi yang tidak diceritakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini ya jemaah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini adalah termasuk keimanan kepada Allah, adalah beriman dengan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, dengan tidak mempersekutukan siapapun dengannya di dalam asmaul husna dan sifat-sifat tersebut. Artinya mempersekutukan ini adalah menyamakan atau mengadakan tandingan selain Allah. Misal Allah yang maha kuat, manusia kan ya juga kuat. Nah, enggak, yang maha kuat hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini termasuk bagian dari mempersekutukan Allah dengan makhluknya. Bagaimana mempersekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala atau menyamakan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan makhluk-makhluknya? Nah, jadi para ulama memberikan paling tidak ada 4 poin. Ya, banyak atau sebagian umat Islam ya mempersamakan atau mempersekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan makhluknya dengan 4 cara, yaitu ia tidak mentakwilkannya. Yang pertama dengan cara takwil. Nah, takwil ini artinya dalam kitab disebutkan menginterpretasikannya dengan arti yang tidak sesuai dengan maksudnya, atau mengartikan ya tentang sifat-sifat Allah tidak sesuai dengan arti yang sesungguhnya. Nah, ini di antara contoh ya, ini menarik sekali, dan ini tentu menjadi perbedaan di antara kalangan para ulama, terutama dalam akidah-akidah para ulama. Contoh adalah Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran menyebutkan yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Ada sebagian umat Islam yang tidak mau ya mengartikan atau memahami bahwa ia di sini adalah artinya tangan, karena nggak mungkin Allah punya tangan. Kalau Allah punya tangan berarti apa? Ya seperti makhluk dong. Nah, yadullah fawqa aydihim.
Maka mereka menafsirkan kalimat atau arti yad di sini, mereka menafsirkan dengan al-quwwah atau kekuatan. Gak berani mengartikan tangan, karena kalau mengartikan tangan maka ini akan sama dengan makhluk. Bagaimana sikap atau pemahaman kita terhadap ayat ini? Tentu kita memahami ayat ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam Al-Qur'an, yadullah fawqa aydihim. Tangan Allah di atas tangan mereka. Ya, ini cukup kita mengimani bahwa Allah punya tangan, namun tidak tanpa perlu menerjemahkan atau menyamakan dengan makhluknya. Tadi laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah tidak sama, tidak serupa dengan makhluknya. Jadi khawatir kalau disamakan dengan makhluk, kalau diterjemahkan tangan. Sekalipun ini tentu tidak seperti ini harusnya. Ya. Kemudian yang kedua, sehingga mentaktil atau meniadakan sifat tersebut. Mentaktil artinya meniadakan. Ini enggak pantas bagi Allah sifat ini ya. Ada sebagian yang mentaktil sifat-sifat Allah. Di antara contoh dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yanzilu rabbuna ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul lailil akhir. Tuhan kami yaitu Allah Subhanahu wa taala yanzil, nuzul, turun, ila sama'id dunya, ke langit bumi, hina yabqa thuluthul lailil akhir, ketika tersisa sepertiga malam terakhir. Nah, ini adalah para ulama memahami ayat hadis ini. Hadis ini menjelaskan tentang keutamaan ya, qiyamul lail, tahajud di sepertiga malam terakhir. Bahkan ini adalah waktu yang afdal kalau kita mau tahajud atau qiyamul lail, sepertiga malam terakhir. Bagaimana kita menghitung sepertiga ini? Kita sudah pernah kaji, namun saya sedikit ringkas saja. Kita menghitungnya adalah dengan menghitung malam. Malam itu ada berapa jam? Dan malam itu dimulai dari matahari terbenam, yaitu maghrib, dan diakhiri dengan terbitnya fajar atau subuh. Nah, sekarang kita hitung subuhnya jam berapa, maghribnya jam berapa? Jam 5:30. Nah, ya. Kemudian subuhnya jam berapa? Taruhlah 4:30. Nah, 5:30 ke 4:30 itu ada berapa jam? Kurang lebih ada berapa? 11 jam ya. Ada 11 jam. Nah, 11 jam inilah waktu malam. 11 jam inilah waktu malam. Dan ini pengkalenderan Islam. Jadi mulai tanggal baru itu adalah ketika matahari terbenam. Itu masuk tanggal baru. Berbeda dengan pengkalenderan Masehi. Mulai tanggal baru adalah ketika jam 00 berapa? 01 ya kan, jam 12 lebih 1 detik. Nah, itu sudah masuk tanggal baru. Kalau masih jam 12 berarti masih tanggal sebelumnya, jam 12 malam masuknya. Ini berbeda dengan kalender Hijriyah. Jadi dihitung ketika matahari terbenam. Nah, ini. Maka malam tidak harus 12 jam, tergantung maghribnya tadi. Kalau maghribnya 5:30, subuhnya 4:30, berarti malamnya ada berapa? 11 jam. Nah, 11 jam ini dibagi menjadi 3. Karena kita ingin apa? Tahu sepertiga malam pertama, sepertiga malam kedua, sepertiga malam terakhir. Nah, 11 jam ini dibagi 3, dapat berapa? Kurang lebih 3,5 jam. Ya kan, 11 bagi 3, 3,6 sekian. Taruhlah 3,5 jam. Nah, inilah ada 3,5 jam pertama, ada 3,5 jam kedua, ada 3,5 jam yang terakhir. Berarti 3,5 jam yang pertama dimulai dari
tadi setengah 6 tadi ya, setengah 7, setengah 8, setengah 9 plus setengah, berarti jam 9. Jadi berakhir sepertiga malam pertama di jam 9. Kemudian sepertiga malam kedua, nah, berarti jam 10, jam 11, jam 12 plus setengah jam, karena 3 plus setengah tadi. Jadi jam 10, jam 11, jam 12 plus setengah, berarti jam setengah 1. Nah, setengah 1 itu akhir dari sepertiga malam kedua. Dan itu menjadi awal dari sepertiga malam terakhir. Berarti sepertiga malam terakhir dimulai dari setengah 1 tadi. Berarti setengah 2, setengah 3, setengah 4. Dan yang sisanya. Berarti kalau kita mau tahajud paling enggak, berarti dimulai dari setengah 1 atau taruhlah jam 1. Kalau mau dapat waktu yang afdal. Sampai kapan? Sampai terbitnya fajar. Sampai terbitnya fajar, yaitu setengah 5. Misal panjenengan malamnya nggak bisa tidur, ya kan? Dan baru tidur sebentar, jam 1 malam bangun. Nah, jam 1 sudah bisa tahajud. Coba kadangkala kalau orang tahajudnya jam 1 itu biasanya khawatirnya apa? Bablas itu. Akhirnya malah justru subuhnya yang lewat itu, karena malamnya bangun ya, nggak tidur, khawatirnya nanti apa? Subuhnya bablas. Maka paling aman untuk tahajud sekitar jam 3 atau setengah 4, itu sudah paling aman. Karena pas selesai tahajud, adzan, setelah kita ikuti dengan zikir, ya berdoa kepada Allah, pas setelah itu adzan, sehingga tidak membutuhkan waktu yang lama untuk menanti adzan fajar, adzan subuh. Nah ini. Dan ini waktu yang afdal. Maka Allah turun ke langit bumi. Nah, sebagian ya mentaktil, meniadakan, nggak mungkin lah Allah turun ke langit bumi. Kalau Allah turun ke langit bumi, ini di langit yang mana? Indonesia sekarang subuh, ya kan? Di Arab Saudi masih malam sekarang. Ya kan, kalau Indonesia misal jam 4 pagi, 4 subuh, di Arab Saudi masih jam 12 malam. Ini yang turunnya di mana? Nah, inilah yang dimaksud dengan mentakif. Nanti kita akan kaji juga mentakif. Bagaimana Allah bisa turun? Nggak masuk akal ini. Sehingga awalnya nggak mungkin Allah turun. Maka sebagian menafsirkan turunnya Allah ke langit bumi ini dengan memahaminya sebagai apa? Turun rahmatnya. Nah, itu adalah mentaktil. Karena ini nggak mungkin Allah turun langsung. Ini ya turun rahmatnya, sehingga ditiadakan sifat turunnya Allah. Tapi Ahlus Sunnah ya, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah memahami bahwa turunnya Allah ini adalah dengan turun sebagaimana Allah sebutkan dalam ayat, dalam hadis ini. Tentang bagaimana turun Allah, itulah maha kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban kita hanya mengimani bahwa dalam hadis ini Allah menjelaskan Allah turun ke langit bumi. Cukup kita mengimani Allah yanzil ila sama'id dunya. Hina yabqa thuluthul lail akhir, ketika tersisa sepertiga malam terakhir. Maka Allah berfirman, man yad'uni fa astajiba lahu, siapa yang berdoa kepadaku maka aku kabulkan doanya. May yastaghfiruni fa aghfirallahu, siapa yang beristighfar kepadaku maka aku akan ampuni dosa-dosanya. Man yas'aluni fa u'tiyahu, siapa yang meminta kepadaku maka aku akan beri apa yang dia minta. Nah, ini firman Allah kepada hamba-hamba yang saat itu bangun di sepertiga malam terakhir. Maka orang yang berdoa, insya Allah doanya akan dikabulkan Allah. Siapa yang berdoa, doanya akan dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini yang dimaksud dengan ta'til, meniadakan sifat tersebut. Artinya ini nggak mungkin Allah turun. Ini turunnya rahmat. Ini namanya meniadakan.
dan tidak pula melakukan tasbih. Nah, di antara penyimpangan di dalam akidah adalah melakukan tasbih, menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Sebagaimana tadi contohnya tadi, kalau Allah punya tangan ya masa Allah itu apa? Seperti makhluk, padahal laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah enggak seperti makhluk yang diciptakannya. Nah, di antara contoh tasbih ya, ini nanti di halaman selanjutnya, nah ini disebutkan dalam hadis, disebutkan la tazalu jahannama yulqa fiha, neraka jahanam terus diisi nanti di hari kiamat. Wahia taqul, dan ia berkata, hal mim mazid, apakah masih ada tambahan lagi? Hatta yadha'a rabbul izzati fiha rijlahu, hingga Allah Subhanahu wa taala, Rabb yang Maha Agung, yadha'u, meletakkan, rijlahu, kakinya, meletakkan kakinya. Maka orang yang menyimpang akidahnya ya, dia menyamakan kakinya Allah ini dengan kakinya makhluk. Nah, ini. Padahal laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Wa fi riwayah qadamahu, dalam riwayat yang lain disebutkan dengan qadamahu atau telapak kakinya. Fayazwi ba'duha ila ba'din, maka setelah Allah meletakkan kakinya, yazwi ba'duha ila ba'din, makhluk neraka jahanam ya saling merapat bagiannya yang satu dengan bagian yang lain. Fataqul qad, maka neraka jahanam berkata cukup, artinya sudah cukup penghuni neraka. Nah ini, maka orang yang melakukan tasbih, nah ini menyamakan Allah dengan makhluk. Kalau Allah punya kaki ya makhluk berarti punya kaki dong, padahal enggak. Ini dengan sifat-sifat makhluk. Nah ini tadi. Lalu menanyakan hakikat sifatnya, yaitu yang dimaksud dengan takyif. Nah, sifatnya kaif, bagaimana Allah bisa turun? Nah ini enggak mungkin. Padahal kewajiban kita hanya cukup mengimani Allah turun ke langit bumi, nggak usah tanya bagaimana turunnya Allah. Itu di luar batas kemampuan kita. Kita nggak bisa berpikir jauh ke situ. Ya, tidak perlu apa? Mentakyif. Bagaimana Allah turun? Bagaimana kalau Allah punya tangan? Gimana tangannya Allah? Atau gimana Allah kalau punya qadam, rijlah, atau Allah punya kaki? Gimana kakinya Allah? Itu terserah Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban kita hanya mengimani apa-apa yang disifatkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dalam Al-Quran disebutkan, Ar-Rahman 'alal arsy istawa, Allah yang Maha Rahman, Allah 'alal arsy istawa, Allah beristiwa di atas arsy. Sebagian memahami bahwa enggak mungkin Allah beristiwa di atas arsy, karena kalau Allah beristiwa di atas arsy berarti Allah bukan Allahu Akbar, Allah yang Maha Besar. Karena namanya duduk di atas arsy berarti arsy-nya otomatis apa? Lebih besar dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini namanya apa? Takyif. Bagaimana Allah bisa duduk di atas arsy? Nah, ini namanya takyif. Maka kewajiban kita hanya mengimani apa yang Allah firmankan dalam Al-Quran, Ar-Rahman 'alal arsy istawa, Allah beristiwa di atas arsy, terserah bagaimana istiwanya Allah. Nah, ini kewajiban kita hanya mengimani. Sehingga nggak boleh disamakan dengan makhluk. Kayak kita duduk di atas kursi, berarti kursinya kan lebih besar dari kita. Nah, kalau kursinya lebih kecil nggak mungkin. Nah, gitu. Misal duduk di atas karpet, di atas sajadah. Nah, berarti Allah butuh tempat. Nah, ini namanya apa? Tasbih, menyerupakan Allah dengan makhluk. Takyif, bertanya-tanya bagaimana istiwanya Allah. Enggak usah. Kewajiban kita hanya mengimani bahwa Allah telah menjelaskan sifat-sifatnya. Di antara sifatnya tadi apa?
Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Allah beristiwa di atas arsy. Cukup kita mengimani bahwa Allah beristiwa di atas arsy tanpa bertanya-tanya tentang bagaimana istiwanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian atau menyerupakan dengan sifat-sifat makhluk. Nah, ini tadi ya. Karena yang demikian itu mustahil adanya. Jadi mustahil Allah itu sama dengan makhluknya. Jadi seorang muslim itu meyakini dan menetapkan semua nama dan sifat yang ditetapkan Allah bagi dirinya dan yang ditetapkan oleh Rasulnya untuknya. Nah, ini menetapkan apa yang Allah tetapkan dan apa yang Allah tetapkan sebagaimana yang disampaikan oleh para nabi. Nah, ini. Jadi yang menetapkan nama dan sifatnya ini Allah. Bahkan Nabi pun tidak berani menyampaikan sesuatu apa yang tidak disampaikan oleh Allah kepada nabinya. Nah, ini termasuk apa? Risalah, kewajiban yang Allah berikan pada nabi, dan tidak mungkin seorang nabi itu mengkhianati risalah. Sehingga yang disampaikan nabi ya hanya sebatas apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa yang dijelaskan oleh para nabi tentang nama dan sifat Allah hanya sebatas apa yang dijelaskan Allah kepada para nabinya. Kemudian ia menafikan, meniadakan segala celah dan kekurangan yang dinafikan oleh Allah. Artinya Allah jauh ya dari kekurangan. Enggak mungkin sama dengan makhluknya. Baik secara global maupun secara terperinci. Yang demikian itu berdasarkan dalil nakli dan akli berikutan. Setelah kita mengetahui ya tentang beberapa penyimpangan-penyimpangan di dalam memahami nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, nah, berikut kita kaji tentang dalil-dalilnya. Sekalipun tadi sebagian sudah kita jelaskan, sudah kita sebutkan. Nah, dalil yang pertama, adanya berita dari Allah tentang nama-nama dan sifat-sifatnya di dalam surat Al-A'raf. Yang Al-Quran bisa dibuka, surat Al-A'raf ayat 180. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Walillah, dan kepemilikan Allah. Allah memiliki asmaul husna. Ya, Allah memiliki asmaul husna. Fad'uuhu biha, maka berdoalah kepada Allah biha, dengan menyebut asmaul husna tadi. Salah satu tawasul bi asma'illahil husna. Ya Razzaq, Allah Maha Pemberi rezeki, disebut sifatnya, namanya ya Razzaq, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Quddus, ya Salam. Nah, ini tadi. Ini ada termasuk menyebut nama-nama Allah. Fad'uuhu biha. Maka kalau kita berdoa, maka sebutlah nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Wa darul ladzina yulhiduna fi asma'ihi. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Artinya tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang di dalam memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Jangan ikuti mereka. Satu, sayuzzauna ma kanu ya'malun, nanti mereka akan mendapatkan balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Nah, ini jadi menjadi dalil bahwa satu, kalau kita berdoa disunahkan menyebut asmaul husna, dan yang kedua adalah hendaknya kita tetap berada di pemahaman yang benar, tidaklah mengartikan asmaul husna di luar dari apa yang telah disebutkan Allah Subhanahu wa taala, tidak menafikannya, tidak mentakyif dan bagaimana. Nah, karena ini adalah di luar dari batas kemampuan seorang hamba. Kemudian contoh yang lain, ayat yang lain surah Al-Isra ayat 110. Qul Allah, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qul Allah, katakanlah ud'ullah, selulah Allah, sebutlah nama Allah. Awid ar-Rahman, atau sebutlah nama Ar-Rahman. Nah, ini Rahman ini kan termasuk apa? Asmaul husna. Sehingga
Apa-apa yang Allah sebutkan dalam Al-Quran inilah yang dihimpun oleh para ulama sehingga tertulislah ya, terkumpullah 99 nama ini. Ar-Rahman ini nama Allah. Ayyama tad'u falahul asmaul husna. Dengan nama yang mana saja kamu sebutkan, falahul asmaul husna. Dialah Allah yang mempunyai asmaul husna, nama-nama yang terbaik. Ini kita baca saja, Allah telah menegaskan bahwa dirinya maha mendengar. Allah maha as-sami'. Ini sami' ini termasuk di antara nama Allah. Tapi ya, mendengarnya Allah tidak sama dengan mendengarnya makhluk. Kalau pendengaran makhluk terbatas, berbeda dengan pendengaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Bolehlah manusia menciptakan ruang kedap suara, sehingga apa yang diucapkan orang-orang yang ada di dalam ruangan itu tidak akan terdengar oleh orang yang ada di luar. Tapi ini nggak berlaku bagi Allah. Allah mendengar semua suara. Sehingga sering saya sampaikan, di dunia ini nggak ada satupun tempat di mana kita berucap sesuatu, apa yang kita ucapkan tidak didengar Allah. Dan sangat mungkin bagi orang tidak mendengar ucapan kita. Tapi itu tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah as-sami', Allah yang maha mendengar. Lagi maha melihat, al-basir, Allah maha melihat. Sebagaimana yang sering saya sampaikan, bahwa di dunia ini nggak ada satupun tempat di mana kita melakukan sesuatu, apa yang kita lakukan tidak dilihat Allah. Bolehlah orang nggak melihat, tapi Allah maha melihat. Penglihatan mata manusia terbatas, tapi tidak ada batas bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga tidak ada satu tempat di dunia ini di mana kita melakukan sesuatu, apa yang kita lakukan tidak dilihat oleh Allah. Namun cara melihatnya Allah berbeda dengan makhluk. Tidak sama. Laisa kamitslihi syai'un. Sifat Allah tidak sama dengan makhluknya. Maha mengetahui lagi maha bijaksana. Maha kuat lagi maha perkasa. Oke, manusia juga punya kekuatan, tapi yang maha kuat hanyalah Allah. Maha lembut lagi maha mengetahui segala sesuatu yang tersembunyi. Nah, ini tadi. Maha mensyukuri lagi maha penyantun, asy-syakur ya. Maha pengampun lagi maha penyayang, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ya, Al-Ghaffar. Dan sesungguhnya dia telah berbicara kepada Nabi Musa. Ini juga Allah berbicara kepada Nabi Musa. Yang kemarin kita sudah pernah kaji ayatnya ya. Wa kallamallahu Musa taklima. Allah berbicara langsung dengan Nabi Musa ketika berada di Bukit Tur Sina. Ya kan? Ketika berada di Bukit Tur Sina, Allah berbicara langsung dengan Nabi Musa. Ya Musa, inni anallah. Itu. Wahai Musa, ketika Nabi Musa berada di atas Bukit Tur Sina, Allah berfirman, berkata kepada Nabi Musa, ya Musa, wahai Musa, ini anallah, aku adalah Allah. Dia telah berbicara kepada Nabi Musa, bersemayam istiwa di atas arsy, ini tadi, dan menciptakan dengan kedua tangannya. Dan bahwasanya dia mencintai orang-orang yang berbuat kebajikan, meridhoi orang-orang yang beriman, dan sifat-sifat dzatiyah, yaitu sifat-sifat yang berhubungan dengan dirinya Allah Subhanahu wa ta'ala, zatnya Allah. Dan sifat-sifat fi'liyah atau sifat-sifat yang berhubungan dengan apa yang dilakukan Allah Subhanahu wa ta'ala tadi. Nuzul, turun ke langit bumi, nah itu tadi. Seperti kedatangan, turunnya, nuzulnya yang dia tegaskan di dalam Al-Quran dan dia diucapkan oleh Rasulullah SAW. Nah ini tadi, yanzilu rabbuna ila sama'i dunya, Allah turun ke langit bumi. Namun tentu turunnya Allah tidak sebagaimana turunnya manusia, turunnya makhluk. Kemudian dalil yang kedua, berita dari Rasulullah SAW tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah. Jadi Rasulullah SAW juga menyampaikan tentang nama dan sifat-sifat Allah
yang tertera di dalam hadis-hadis sahih yang sangat jelas. Seperti sabda beliau, Rasulullah SAW bersabda, yadhaqullahu ila rajulain. Allah tertawa kepada dua orang laki-laki. Nah, ini tertawanya Allah tidak sama tentu dengan tertawanya makhluk. Kemudian tadi la tazalu jahannama yulqa. Nah, ini jahannam ya senantiasa terus diisi sampai apa? Hatta yadha'u rabbul izzati fiha rijlah, hingga Allah meletakkan kakinya di neraka tadi. Maka ini adalah tentang sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Yanzilu rabbuna ila sama'id dunya. Hadis yang selanjutnya, Allah turun ke langit bumi kulla lailatin. Setiap malam Allah turun ke langit bumi. Namun turunnya Allah tidak sama dengan turunnya makhluk. Sehingga agak benar kalau ada orang yang mentakyif mengatakan kalau Allah turun bagaimana turunnya. Nah, kalau turun seperti malam terakhir di Indonesia berarti gimana kalau yang di Arab Saudi atau gimana ini? Enggak perlu kita membahas hal itu. Cukup kita mengimani bahwa ada hadis yang menjelaskan bahwa Allah turun ke langit bumi tanpa takyif. Tanpa bertanya-tanya bagaimana turunnya Allah. Allahu asyaddu farhan bi taubati abdihi min ahadikum bi rahilatihi. Sungguh Allah lebih berbahagia. Nah, jadi Allah punya sifat bahagia. Nah, namun bahagianya Allah tidak sama dengan bahagianya seorang hamba atau makhluknya. Pertanyaan Nabi kepada budak wanita, Ainallah. Suatu saat Nabi bertanya kepada seorang budak wanita, Ainallah, di mana Allah? Faqalat, maka budak wanita tersebut mengatakan, fis sama, Allah berada di langit. Ya, Allah berada di langit. Ini sebagian orang menafikan ya tentang sifat Allah, keberadaan Allah di langit. Kalau Allah berada di langit berarti Allah butuh tempat. Berarti langit itu lebih luas dari Allah. Enggak mungkin dong, karena Allah Maha Akbar. Kalau Allah berada di langit berarti Allah butuh tempat. Enggak perlu kita bertanya tentang hal itu. Kita hanya cukup mengimani bahwa dalam hadis ini dijelaskan ketika ditanya oleh Nabi Aina Allah, maka wanita tersebut menjawab fis sama. Qala man ana, Nabi bertanya man ana, siapa aku? Qalat anta Rasulullah, kau adalah Rasulnya Allah. Qala a'tiqha fa innaha mu'minah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat, a'tiqha, bebaskan budak wanita tersebut ini, fa innaha mu'minah, karena dia adalah wanita mukminah. Nah, ini berarti apa yang dikatakan oleh wanita tersebut benar. Dan Nabi membenarkan apa yang dikatakan wanita tersebut. Yang wanita tadi menjawab bahwa ketika ditanya Aina Allah, di mana Allah, wanita tersebut berkata apa? Fis sama, Allah berada di langit. Dan ini secara fitrah orang mengakui bahwa tentang sifat ulullah, ya, ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti tasbih menyamakan dengan makhluk. Ya, kalau berarti Allah di atas ya sama dengan makhluk di atas, tidak sama. Dan ini adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Cukup kita mengimani. Summa stawa 'alal 'arsy. Allah beristiwa di atas arsy. Walladzi khalaqalakum man fis samawati wa man fil ardh. Allah menciptakan segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi. Dalam ayat yang lain fi sittati ayyamin. Dalam 6 hari Allah ciptakan langit dan bumi. Sebagian menafsirkan dalam 6 masa. Summa stawa 'alal 'arsy. Kemudian Allah beristiwa di atas arsy. Nah, ini ayat-ayat yang jelas. Bagaimana sikap kita? Sikap kita cukup mengimani apa yang Allah firmankan tanpa menerjemahkan, ya, mensifatkan dengan sifat makhluk-makhluknya, tanpa bertanya-tanya tentang bagaimana istiwanya Allah di atas arsy. Kemudian hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqbidullahul arda yaumal qiyamah. Pada hari kiamat kelak Allah menggenggam bumi.
Kalau kita bayangkan menggenggam bumi ya seperti kita menggenggam, tapi ini enggak seperti apa yang kita bayangkan. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Jadi Allah menggenggam bumi di hari kiamat nanti. Wa yatwis samaa biyamini, dan Allah menggulung langit dengan tangan kanannya. Oh, bayangkan. Ya, ini Allah sendiri yang mensifatkan dan disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan enggak mungkin kita enggak mengimani. Allah menggulung langit dengan tangan kanannya. Adapun kaifiyat tata cara enggak perlu kita bertanya hal itu. Itu adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Summa yaqul, kemudian Allah berkata, Anal Malik, akulah raja. Aina mulukul ardi, mana raja-raja yang ada di bumi? Mana yang selama ini mengaku raja? Mana yang selama ini mengaku berkuasa? Mana yang selama ini mengaku hebat, punya kekuasaan penuh, otoritas tinggi? Maka dalam surah Al-Fatihah apa? Maliki yaumiddin, Allah lah rajanya di hari kiamat. Raja-raja dunia saat itu ya tidak ada artinya, nggak ada manfaatnya, nggak punya kekuatan, nggak punya kekuasaan, karena yang raja di hari kiamat adalah Allah Subhanahu wa taala. Anal Malik aina mulukul ard, mana raja-raja yang ada di bumi. Nah, ini. Saya kira ini Bapak Ibu kajian kita pada pagi hari ini. Insya Allah pekan depan kita akan melanjutkan dalil yang ketiga dari bab atau pasal yang keempat, beriman kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan mengkaji ya tentang bab pembahasan ini kita lebih bisa memahami dengan benar tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala dengan nama-namanya dan dengan sifat-sifatnya, dan tentu kita memahami sifat-sifat Allah sebagaimana apa yang dijelaskan Allah di dalam Al-Qur'an dan apa yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada pagi hari ini menjadi ilmu yang manfaat, yang barokah untuk diri kita, keluarga kita, dan untuk seluruh kaum muslimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma anta rabbana la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu 'abduka wa nahnu 'ala ahdika wa wa'dika mastata'na. Na'udzubika min syarri ma sana'na. Nabu'u laka bi ni'matika 'alaina wa nabu'u bi dzunubina faghfir lana ya Allah, faghfir lana ya Allah, faghfir lana ya Allah, fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Rabbi ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari syaitan dan jahilnya saya. Jika ada pendapat yang benar, tentunya ini kebenaran Allah, dan jika ada yang salah, tentu saya siap untuk memperbaikinya dan kembali pada pendapat yang benar. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.